Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang report text. Nah, sebelum pergi ke pengertiannya lah, kalian kan pernah nggak dengar kata report? Ketika kalian mau melapor atau di game atau di YouTube, biasanya kan di game ya report, kayak melaporkan kalau ada pemain yang main curang, nge-cheat atau apa, kan lapor lah. Report teksnya nih kalau dilihat dari arti sederhananya aja teks laporan, melapor. Nah, oke, coba kita lihat selanjutnya. Nah, pada pembahasan ini ada 4 bagian. Yang pertama definisi, struktur teks, unsur kebahasaan atau language feature, example dan contohnya. Oke. Lihat saja pengertiannya. Jadi, apa itu report text? Report text adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang menjelaskan detail satu objek secara umum. Terus bedanya apa sama descriptive text yang juga menjelaskan satu barang? Nanti ya di sini kita bahas. Oke, kemudian tujuannya apa? Tujuannya report text ini. Tujuannya adalah untuk menjelaskan sesuatu secara umum ya, ingat secara umum. Nah, kemudian bedanya apa? Kita lihat. Bedanya report text sama descriptive text ialah, kalau descriptive text membahas detail suatu objek secara khusus, report text membahas detail suatu objek secara umum. Nah, contohnya yang descriptive text ya, contohnya kayak kucing ya, kucingnya si Della sama Della punya kucing, kucingnya itu imut sama cute, bahasa Inggrisnya imut dan cute, jadi Della's cute cat. Nah, jadi judulnya gitu, Della's cute cat, kucing imut milik Della. Jadi pembahasannya tentang kucingnya Della itu, nggak kucing yang lain. Nah, sementara report text itu umum, jadi kayak mau bahas kucingnya kucing saja, jadi judulnya cats, kucing gitu, kucing secara umum, semua kucing gitu lah dibahas. Kucing pada umumnya memiliki apa gitu, 4 kaki, mata yang indah sama. Jadi umum kucing semua kucing. Kalau ini kan spesifik, kucingnya siapa, kucing yang mana, itu dibahas secara spesifik tertentu gitu. Oke. Lanjut. Nah, kemudian struktur teksnya gimana? Bagian-bagiannya ada 3 ya, bagian-bagian pada report text. Yang pertama, general classification, berisi klasifikasi aspek umum suatu objek seperti makhluk berkelompok atau ini kayak bagian awalnya gitu ya, bagian awal dari teks report ini atau report text ini, bagian awal paragraf pertama itu isinya tentang general classification atau klasifikasi umum. Contohnya seperti makhluk berkelompok atau tidak, sama kita bahas sama kita bahas elang gitu ya. Elang itu makhluk berkelompok apa tidak? Makhluk yang tidak berkelompok ya kalau nggak salah. Berarti ya bisa ditulis elang merupakan hewan yang makhluk atau hewan yang tidak berkelompok atau hidup sendiri sama. Terus apalagi contoh klasifikasi atau pengelompokan yang lain seperti omnivora atau herbivora. Jadi hewan ini termasuk omnivora atau herbivora gitu ya. Kayak ayam itu makan apa, misalkan seperti tumbuhan, berarti herbivora sembama. Kemudian hidup di siang hari atau malam, kayak kelelawar itu kan hidup di malam hari ya, kayak gitulah, kayak pengelompokan ini termasuk hewan yang apa gitu ya. Kalian bisa cari sendiri, atau kalian sudah belajar kayak tentang biologi gitu kan ya, hewan-hewan pengelompokannya. Kemudian selanjutnya apa, setelah menjelaskan tentang klasifikasi umumnya pada paragraf berikutnya itu berisi tentang description on parts. Jadi yang kedua ini ya, description atau penjelasan tentang bagian-bagiannya. Jadi berisi informasi atau gambaran dari bagian-bagian satu objek. Semua tadi itu bahas kucing sama ya, atau ini ayam lah. Seperti ayam memiliki 2 kaki. Jadi ini bagian-bagiannya, ayam punya apa saja ayam itu.
punya dua kaki, terus punya dua sayap yang bisa terbang pendek kan, nggak terbang kayak ayam, kayak burung kan tinggi banget. Ini kan cuma terbang bisanya pendek sama mama. Itu kayak bagian-bagiannya dia punya bulu sama punya punya darah dingin kan, darahnya itu darah panas, langsung darah panas. Kemudian apa lagi, punya paruh untuk mencabik mangsa atau memakan sama itu kan bagian-bagiannya, itu kan bagian tubuhnya. Kemudian, nah yang terakhir, bagian terakhir ketika kita mau nulis report text, yang pertama tadi kan menjelaskan klasifikasinya, ini hewan yang gimana, yang bagian yang hewan apa gitu. Lah, kemudian menjelaskan tentang bagian-bagiannya, bagian tubuhnya sama. Nah, kemudian yang terakhir, ini description on behavior, menjelaskan tentang behavior, kebiasaannya. Jadi di sini informasi atau gambaran kebiasaan satu objek. Contohnya seperti ayam ya, kita ambil ayam lagi ya biar mudah. Karena ayam kan paling kita kenal di sekitar kita. Nah, contohnya seperti ayam, biasanya kebiasaannya ayam itu apa? Berkokok di pagi hari. Jadi kamu bisa nulis di pagi hari ayam biasanya selalu berkokok di pagi hari. Gitu ya. Kemudian ayam suka mencakar tanah, ceker-ceker tanah, dan berjemur di siang hari. Itu kan isinya kan ayam gitu ya, untuk istirahat atau berjemur gitu kan. Jadi kebiasaan tentang hewan apa yang kita mau jelaskan itu ditulis semua. Nah, di bagian yang terakhir. Nah, setelah itu selesai. Jadi ada 3 intinya ya. Pertama menjelaskan ini tuh klasifikasi umumnya seperti apa. Tadi ya, omnivora, parvivora, hidup siang hari. Pokoknya hewan itu bagaimana apa ya, karakternya gitu, seperti karakternya gitulah. Kemudian menjelaskan tentang bagian-bagiannya gitu ya, kayak kakinya atau matanya atau gimana yang dia punya di tubuhnya. Kemudian yang di yang terakhir itu tentang kebiasaannya, dia itu suka ngapain biasanya, kebiasaannya seperti apa. Oke, seperti itu ya, 3 bagian dalam text report. Kemudian unsur bahasa, unsur kebahasaannya ini atau ciri-ciri dari report text. Yang pertama, pakai general noun atau kata benda umum. Jadi kata yang merujuk pada suatu secara umum. Nah, tadi kan sudah sesuai dengan pengertiannya yang umum ya. Nah, jadi contohnya kayak lions are white, artinya singa itu ganas. Nah, dalam hal tersebut singa yang dimaksud merupakan singa mana saja secara umum atau tidak spesifik pada satu singa tertentu. Tadi kan saya sudah jelaskan. Nah, kemudian 2 verbs, menggunakan kata kerja yang dapat menggunakan keadaan objek atau mengesahkan pemilikan. Jadi menggunakan kata kerja ya. Ini sudah pasti kayak kalimat seperti birds having, burung-burung memiliki wing, itu kayak sayap ya. Nah, ini tadi kan berarti ini termasuk tadi itu kan menjelaskan bagian-bagiannya ya, kayak sayapnya ini kan. Kemudian nomor 3, simple present tense. Nah, ini terakhir, menggunakan simple present tense. Apa itu simple present tense? Ini bentuk waktu ya, bentuk waktu sekarang. Jadi karena ini laporan, berarti bentuk waktunya sekarang, bukan lampau, bukan masa mendatang atau akan terjadi. Jadi pakai present tense. Ya, untuk menyatakan satu kebenaran umum atau fakta, contohnya kayak baby of blue whale generally weighs more than, ini fakta ya. Jadi tentang present tense, jadi waktu itu sebenarnya ada 3 ya, lampau, sekarang, dan masa depan atau akan dikerjakan. Lah, kayak kemarin kita belajar narrative text, berarti kan lampau ya, karena ini cerita. Nah, ini report text ini sekarang, pakai waktu sekarang. Sama saya makan sekarang ya, I eat now. Kalau kemarin I ate now. Nah, ini kalau kemarin gitu kan. Oke. Kemudian selanjutnya, nah ini contohnya fireflies. Ya, fireflies itu apa? Kunang-kunang. Ya. Fireflies are just name. Kunang-kunang hanyalah nama. They are actually very cool insects. Mereka sebenarnya adalah serangga yang sangat keren lah. Ini pertama bagian apa berarti ini? Bagian yang awal tadi ya, yang apa namanya itu,
classification itu, general classification. Jadi ini kan bahas klasifikasi, berarti ini di contoh ini kan orang ini adalah serangga ya, jadi termasuk serangga klasifikasinya, hewan-hewan serangga berarti kan. Ini juga termasuk klasifikasi. Kemudian and they are not even lice, dan mereka bahkan bukan lalat. They are beetles. Mereka adalah kumbang. Serangga lebih spesifik lagi, lebih jelas lagi kumbang, ya kan. Kemudian they have a way of sending out light signals every now and then. Mereka memiliki cara yang untuk mengirimkan sinyal cahaya sesekali. Ini semakin jelaskan lagi ya tentang itunya. Dan if you see them at night on a tree, you might think it is a brightly lit Christmas tree. Jika Anda melihatnya di malam hari di pohon, Anda mungkin mengira itu adalah pohon Natal yang terang benderang. Ini penjelasan selanjutnya ya, jelaskan terus. That is the kind of light that fireflies produce. Itulah jenis cahaya yang dihasilkan kunang-kunang itu. Kemudian paragraf selanjutnya yang kedua ini, fireflies have transparent abdomen. Kunang-kunang memiliki perut transparan lah. Ini mulai paragraf kedua, berarti ini termasuk yang mana? Struktur tadi, berarti masuk yang kedua ya. Description on parts, bagian-bagiannya. Ini kan jelaskan tentang perutnya. Tadi kunang-kunang memiliki perut yang transparan, kan? Kemudian there are cells of crystals or chemical substances inside it which get broken down by enzymes. Ada sel kristal atau zat kimia di dalamnya yang dipecah oleh enzim. Nah, ini dijelaskan lagi tentang perut tadi yang transparan. Kemudian some energy is released in form of light. Beberapa energi dilepaskan dalam bentuk cahaya. Makin dijelaskan lagi kan. Kemudian but the light sent out doesn't have heat. The light is cool. Tapi cahaya yang dikirim tidak memiliki panas, cahayanya dingin. Nah, ini semakin dijelaskan lagi. Kemudian paragraf yang terakhir, the fireflies send out light signal in fixed intervals. Kunang-kunang mengirimkan sinyal cahaya pada interval tetap. Ini termasuk yang mana berarti bagiannya ini? Masuk yang terakhir tadi ya, on behavior. Jadi kebiasaannya itu mengirim sinyal cahaya pada interval tetap. Ini kebiasaannya kunang-kunang ya. And the purpose behind it is to attract beetles for mating, dan tujuan dibaliknya adalah untuk menarik kumbang untuk kawin. Ini semakin dijelaskan lagi. But one firefly signal is different from another depending on its sex and the types of family it belong to. Tapi sinyal kunang-kunang berbeda dengan yang lain tergantung pada jenis kelaminnya dan jenis keluarga yang dimilikinya. Jadi ini semakin dijelaskan lagi. Jika kunang-kunang mengirimkan sinyal, if a firefly sends signal at fixed interval but gets a response either too soon or too late, it will ignore the signal. Jika kunang-kunang mengirimkan sinyal pada interval tetap tapi mendapatkan respon terlalu cepat atau terlalu lambat, ia akan mengabaikan sinyal tersebut. It is like a perfect dance sequence. Ini seperti urutan tarian yang sempurna. Ini semakin dijelaskan terus ya, semakin panjang. Seperti ini nanti dijabarkan terus gitu, biar lebih jelas. If you are faster or slower than your partner, the dance fails. Jika Anda lebih cepat atau lebih lambat dari pasangan Anda, tariannya gagal. Ini semakin dijelaskan lagi. Jadi tadi itu 3 bagian ya intinya. Yang pertama classification, general classification-nya atau klasifikasi umumnya tadi kan kunang-kunang termasuk hewan yang masuk hewan serangga ya gitu ya, lebih tepatnya kumbang. Kemudian paragraf kedua bilang kalau dia itu memiliki bentuk transparan. Ini juga berarti bagian yang kedua, strukturnya atau description on parts. Kemudian terakhir ini bilang kunang-kunang mengirimkan sinyal cahaya pada interval tetap. Ini kebiasaannya kunang-kunang, berarti dia termasuk struktur yang ketiga, yaitu description on behavior atau kebiasaannya. Oke. Kemudian ini adalah kosakata atau frasa seputar report text. Jadi kosakata atau frasa ini
kata yang lebih dari satu tapi bukan kalimat. Jadi contohnya kayak rumah itu kan kata ya. Kalau rumah yang bagus itu frasa. Jadi lebih dari satu tapi bukan kalimat. Nggak ada subjek, verb sama objeknya, nggak lengkap. Jadi itu frasa. Jadi kata-kata atau frasa seputar report text. Jadi kata-kata ini yang sering muncul dalam report text ya. Entah kalian belajar ataupun nanti ajukan soal ini sering muncul seperti ini. Nah, kata-kata ini nggak usah dihafal, saya tahu kalian nggak suka ngafalin, jadi silakan dibaca saja biar dipelajari atau dipahami, dibaca biar kalian terbiasa ya. Nanti insya Allah setiap pertemuan kita baca diulang, nggak usah hafalan. Nanti pada pertemuan tertentu saya akan kasih kuis tentang kosakata ini biar kalian semakin terbiasa, makin ingat gitu ya, makin lekat pikiran. Nah, coba kita baca dulu. Appearance, penampilan, food, makanan, ya kan. Habitat, tempat tinggal, predator, pemangsa, behavior, tingkah laku tadi. Kemudian cows are, sapi adalah, ini termasuk kalau kita mau jelaskan yang pertama ya tentang klasifikasinya. Contohnya kayak cows are, sapi adalah sama hewan yang apa tuh yang nyusui sama mama. Kemudian they have, mereka mempunyai, ya ini bisa jelaskan tuh bagian kedua tadi, bagian tubuhnya atau bagian-bagiannya kayak they have, mereka mempunyai kulit hitam putih, tapi kan susu sama ya, mempunyai kulit hitam putih, berarti they have white black skin sama mama. Kemudian they eat, mereka makan apa gitu ya. Jadi ini termasuk yang kebiasaan ya, makan apa. Sama they drink, mereka minum bla minum apa gitu ya. They live in, mereka tinggal di mana gitu ya. Sama kayak sapi tinggal di mana, ya di kandang, karena kebanyakan sapi dipelihara ya kan. Kemudian they sound like, mereka bersuara seperti, nah kalau sapi berarti suaranya ya mu gitu ya kan. They sound like mu gitu. Seumpama, kemudian they get up at, mereka bangun pada, biasanya kan pagi ya, berarti ditulis mereka bangun pada pagi. Jadi kata-kata ini sangat sering dipakai. Nanti kalau mau nulis di podcast ya kita bisa pakai kata-kata ini. Kemudian they get up, kemudian they sleep at, mereka tidur pada atau di mana ya, at in. Kemudian they are found in, mereka temukan di mana, berarti di kandang kalau sapi ya, karena emang hewan peliharaan. Kemudian they are liked by, mereka disukai oleh seumpama petani ya, berarti they are liked by farmer gitu ya. I really like them, aku sangat menyukai mereka. Ini juga kata-kata yang bisa digunakan ketika kita ingin mengungkapkan kalau kita suka pada objek tersebut. Kemudian body, tubuh ya, kalau menjelaskan tubuhnya seperti apa gitu sama, tubuhnya sangat besar, berarti her body is big sama. Bisa pakai kata-kata ini ya, bisa pakai kata-kata ini. Color, warna, fur, bulu, feet, kaki ya, ear, kuping, eye, mata, nose, hidung, mouth, mulut, tail, ekor, usually, biasanya kan. Biasanya sapi memakan rumput ya kan. Biasanya sapi tidur setelah makan ya. Jadi the cow usually sleep after eating. Often, sering, pet binatang kesayangan sama. Cows are my pet sama. Sapi adalah hewan peliharaanku atau hewan kesayanganku ya. Animal, hewan. Nah, seperti itu ya. Oke, thanks, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.